Halo sahabat rantau, selamat pagi, assalamualaikum. Apa kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, barusan aku udah selesai kerja housekeeping. Kalau kalian belum lihat videonya, silahkan kalian lihat videoku bekerja sebagai housekeeper di Australia ya, di sini. Nah, gak sampai di situ teman-teman. Jadi aku ada pekerjaan kedua, di mana aku kerja sebagai cafe all rounder di salah satu cafe kecil ya, dekat sini teman-teman, dekat hotel yang tempat aku kerja di pagi hari. Jadi aku pagi jam 8 sampai jam 2 itu aku kerja di hotel sebagai housekeeper. Kemudian dari jam 3 sampai jam 10 sampai jam 11 malam aku kerja sebagai cafe all rounder. Seperti apa sih kerja di cafe kecil di Australia? Yuk ikutin terus perjalananku ya. Let's go. Oke, halo sahabat rantau. Nah, ini aku udah sampai ya di cafe. Jadi ini kerjaannya sebagai cafe all rounder atau istilahnya penjaga cafe lah. Nah, jadi sesuai namanya all rounder. Jadi di sini aku mulai dari membersihkan cafe, kemudian customer service, kemudian kalau ada orang beli ya kita harus melayani, kemudian kalau udah closing kita juga harus bersihin lagi, terus buat makanan dan lain sebagainya. Pokoknya kita tuh harus multi talented ya di sini. Nah, waktu awal-awal kita tuh harus bersihin etalase tempat makanan ya, karena di sini nih jual bakery, jadi ini ada tempat kue. Nah, jadi kita harus bersihin di atasnya, kemudian bersihnya tuh pakai glass cleaner biasa teman-teman, dan kita pakai paper towel ya atau tisu gitu. Kemudian kita spray kaca-kacanya bagian pintunya dengan glass cleaner, dan kemudian kita gosok ya dengan paper towel seperti ini. Sebenarnya simple aja. Semua kalau kalian kerja di cafe Australia itu basically waktu datang kita memang harus bersih-bersih dulu ya, touch up, kemudian dusting, kemudian lap-lap dan benerin apa yang menurut kita kurang bagus gitu ya. Nah, setelah ditata-tata rapi, semuanya bersih, nah kita udah siap. Kita harus cek makanan juga apakah udah ready, jumlahnya apakah sesuai, dan mata kita juga harus lihat ke depan ya. Nah, selain itu kita juga harus sapu lantai. Jadi setelah dusting, debunya di bawah, kotorannya di lantai, kita juga harus sapu lantai. Tapi matanya juga harus ngelihat depan belakang gitu teman-teman, karena takut ada customer atau orang beli. Kita harus peka gitu ya, nggak boleh terlalu lama-lama fokus ke satu kerjaan, karena sesuai namanya all rounder, jadi kita memang harus lihat fokus ke nyapu, tapi matanya juga harus lihat ke depan. Karena pernah pengalamanku, aku fokus nyapu ternyata sudah banyak orang nunggu di depan gitu. Oke, ini ada customer mau beli. Nah, kita harus tanya mau beli apa, dan kita benar-benar harus mendengarkan apa yang customer kita minta ya. Jadi di sini sekali lagi, kalau yang bilang Kak bahasa Inggris penting nggak untuk di Australia? Ya penting, karena itu memang bahasa utama. Ya, jadi di sini dulu aku menggunakan WHV atau Work and Holiday Visa, dimana syaratnya bisa kalian lihat di videoku tentang Work and Holiday Visa. Oke, di sini cuma 2 staff ya, dan kebetulan kalau ada yang tanya Kak kenapa kok bisa record videonya sekarang. Nah, Australia sekarang lagi kekurangan pekerja teman-teman, dan untungnya aku ketemu bosku ini di jalan, dan kemudian aku tanya aku ada YouTube nih, boleh nggak aku izin kerja sehari tapi sekalian aku record, dan ternyata diizinin teman-teman. Nah, ini alhamdulillah banget, ini aku buatin video bagi kalian karena kebetulan juga banyak yang request untuk buatin video-video mengenai pekerjaan di Australia dan juga perjalananku ketika menjalani Work and Holiday Visa, Student Visa, dan sampai saat ini ya. Nanti aku share semua video-videonya. Ya, inilah proses kehidupan teman-teman ya. Jadi aku lulus kuliah di Indonesia, aku langsung
apply work and holiday visa, dan kemudian aku punya kesempatan untuk bekerja sekaligus liburan di Australia selama kurang lebih 2 tahun, dan kemudian saya melanjutkan visa student sampai sekarang mendapatkan visa tetap ya di sini. Jadi yuk kita saksikan semua perjalananku dari tahun 2015 sampai 2022 sekarang. Oke. Baik, selanjutnya setelah kita serve customer, kita juga harus lihat ya apakah ada yang kotor. Nah, ini ada customer lagi datang, jadi aku harus ngelayani dulu. Nah, basically di sini kita juga jual makanan fresh ya, kayak sandwich, kemudian banh mi atau Vietnamese roll, kemudian burger dan lain sebagainya. Kalau mereka minta makanan fresh kayak potato chips atau burger, ya kita juga harus buat teman-teman. Jadi semuanya ada di salad bar dan kita bisa membuat makanan yang customer request. Nah, di sini ada 3 macam. Yang sebelah kiri saya ini ada kue-kuean ya, kayak cake gitu, slice cake, kemudian ada yogurt dan lain sebagainya. Itu kulkas dingin. Nah, yang ada lampunya di depanku ini adalah hot bar. Itu bagian makanan panas kayak potato chips, fried chicken, kemudian hash brown, kemudian fried fish, dimsum dan lain sebagainya. Nah, kemudian di sebelah kanan saya ini ada counter dimana untuk mengambil uang dan juga mencharge customer kita ya. Jangan lupa setelah kita touching money, kita harus sanitize tangan kita agar, dan juga jangan lupa untuk ganti sarung tangannya ya. Ada ini selling banh mi ya, atau Vietnamese roll ataupun sandwich, kemudian ada coffee dan kue-kue lainnya gitu. Sebenarnya ini shop kecil sih, tapi daripada aku nggak ada kerjaan, nah ini kayak jual kue, kemudian slice cake, yogurt, kemudian ada roti-roti, terus pies, dan ini teman-teman. Nah ini. Nah, karena ini cafe kecil ya, jadi ini nggak banyak customer. Kemudian ini di daerah suburb, bukan di tengah kota, jadi nggak banyak orang juga di sekitar sini. Jadi ini sepi banget. Nah, karena kerjaanku di hotel itu kadang cuma 6 jam, kadang 8 jam. Jadi aku minta di sini kadang jam 3 sampai jam 10 gitu. Aku kerja di sini teman-teman. Daripada aku nggak ada kerjaan di rumah ya kan, buka-buka Instagram, Facebook yang nggak menghasilkan, kan mending aku cari kerjaan. Walaupun di cafe kecil gini ya lumayan lah buat tambah-tambah beli Thai tea atau gongcha gitu kan, lumayan ya. Nah, kemudian kita juga kalau nggak ada customer ya tetap harus bersih-bersih. Ini udah mau closing, jadi aku ngepel. Jadi biar bersih aja teman-teman. Kalau memang nggak ada kerjaan ya, kadang kalau sudah bersih kita diem istirahat sambil nungguin customer. Dan kebetulan ini bosnya baik banget, jadi dia ngizinin aku kayak ya pegang HP ataupun ya santai lah pokoknya. Jadi di sini nggak terlalu strict. Nah, kemudian kita juga harus bersihin kulkas ya, seperti biasa pakai glass cleaner. Kemudian kita lap pakai paper towel teman-teman. Nah, seperti kalian lihat ini nggak ada customer, paling satu shift aku tuh cuma ngelayanin maksimal kayak ya 50 customer gitu. Itu pun saat jam-jam makan malam ya, dari jam 6 sampai jam 8 malam itu baru rame banget. Setelah itu ya kita santai-santai aja karena ini memang kafenya kecil banget, jadi kita dibayar ya kita cari kerjaan sendiri, entah itu bersih-bersih, lap-lap, ataupun yang menurut kita nggak rapi ya kita bersihin. Kemudian kita juga harus nata minuman,
kita harus cek expired date-nya. Kalau ada yang kosong baru kita harus fill up juga. Kemudian jangan lupa lap bagian dalam juga biar kelihatan bersih. Dan nah ini kalau ada customer masuk ya kita juga harus langsung tinggalkan pekerjaan itu dan kita harus serve customer gitu teman-teman. Nah ini ada customer lagi jadi kita harus langsung tinggalin, atau kalau di cafe itu ada pekerja lain ya kita tetap bisa kerjain kerjaan kita dan yang satunya harus serve customer gitu. Jadi di sini kerja walaupun tim kecil kita harus kerja sebagai tim ya, jadi saling bantu biar nggak ada yang keteteran gitu teman-teman. Nah setelah nata-nata minuman aku biasanya nyapu bagian depan, dan kemudian setelah nyapu itu kita harus pel dan closing ya. Ini kebetulan closingnya malam sekitar jam 10 atau 11 malam gitu. Dan setelah itu pulang, dan kebetulan tempat kos aku nggak jauh dari sini, cuma sekitar 2 menit jalan, dan tempat hotelku kerja housekeeping di pagi hari itu bersebelahan dengan ini bakery, jadi benar-benar convenient dan aku nggak buang-buang waktuku gitu teman-teman. Jadi waktu itu work and holiday visa ya, kita cuma punya 1 tahun, jadi aku maksimalkan waktuku semaksimal mungkin karena memang baru lulus kuliah ya, jadi tujuan utamaku cari duit gitu, dan aku belum pernah bekerja di Indonesia sebelumnya. Jadi sekali digaji dolar itu kayaknya nagih gitu, jadi aku mau kerja terus gitu. Tapi setiap Sabtu Minggu biasanya aku off, aku treat myself gitu, entah ke tempat wisata A, B, dan juga bareng-bareng makan sama temen, kemudian makan-makan enak gitu untuk appreciate ourselves lah istilahnya. Kita udah kerja keras Senin sampai Jumat, jadi Sabtu Minggunya kita bisa have fun, kita bisa seneng-seneng gitu, sesuai dengan namanya work and holiday. Jadi kita juga liburan setiap minggunya itu, kita entah camping ataupun piknik bareng teman gitu teman-teman. Oke, ini closing, jadi aku ngepel. Kemudian biasanya setelah ngepel aku harus hitung uang. Jadi uang yang kita dapat satu shift dalam 8 jam itu aku harus hitung teman-teman, dan aku harus masukin di kayak brankas gitu, di safety box, dan itu kita harus report ke manajer kita jumlah uangnya yang kita dapat dari shift kita itu berapa gitu teman-teman. Jadi nggak ada kesalahan atau mereka punya record gitu, berapa income di hari ini, di tanggal ini, dan di shift ini gitu teman-teman. Oke, setelah ini aku akan tunjukin ke kalian ya gimana caranya buat banh mi atau Vietnamese roll. Nah, ini banh mi adalah salah satu menu andalan di sini. Jadi ini adalah makanan khas Vietnam namanya banh mi. Nah, roll itu salah satu jenis roti ya, itu bentuknya seperti ini. Dari bahasa Vietnam sendiri roti itu banh, dan sebenarnya banh dari bahasa Prancis ya, tapi diadopsi oleh Vietnam karena Vietnam sendiri juga dijajah oleh Prancis. Nah, ini roti yang udah aku kasih mentega atau butter. Kemudian kita kasih pate. Pate ini terbuat dari hati ayam dan campuran aku kurang tahu, tapi ini kayak fermented gitu, kayak apa ya istilahnya kalau di Indonesia, kayak petis gitu loh teman-teman, petis udang ya kali ya. Nah kalau di sini pakai petis hati ayam ya kalau di Vietnam ini gitu. Nah setelah kita olesin mentega, kemudian pate, kemudian kita kasih topping yang diminta oleh customer kita teman-teman. Jadi pertama itu biasanya kita kasih spring onion atau daun bawang ya, seperti ini. Nah setelah daun bawang kita kasih koriander
atau seledri gini. Jadi fresh koriander teman-teman. Ini benar-benar fresh banget. Ini aku suka banget banh mi. Nah, setelah koriander kita kasih ini ya, pickles. Nah, ini picklesnya ini wortel ya. Jadi kayak wortel yang direndam di air cuka dan juga gula sama garam gitu. Ya kayak asinan. Kemudian kita kasih timun. Dan ada juga kita kasih topping. Nah, ini dagingnya banyak ya, ada banyak pilihan. Ada daging panggang ayam, ada daging bebek, kemudian ada pork atau non halal. Kemudian ada crispy pork kalau kalian suka kulit babi yang crispy gitu. Kemudian ada juga yang beef. Kemudian ada juga yang vegetarian. Di situ ada pilihannya, ada tempe, ada tahu. Nah, ini kebetulan aku serve customer yang minta crispy pork, teman-teman. Jadi ini perpaduan daging babi dan kulit babi. Setelah itu kita siram dengan soy sauce atau kecap asin. Kemudian ini kebetulan di tempat ini dikasih barbecue sauce. Nggak tahu, aku cuma ikuti aturan cafe ini. Tapi di beberapa tempat atau di Vietnamese cafe yang sebenarnya kita nggak pakai barbecue sauce. Kemudian kasih a bit of chili flakes atau chili powder. Kemudian kita biasanya beda cafe, beda permintaan sih. Kalau customernya minta fried onion atau bawang goreng, kita kasih ya nggak apa-apa. Tapi kalau mereka nggak suka ya kita nggak usah kasih. Kemudian ada juga yang minta extra mayonnaise, ya udah kita kasih. Kemudian ada yang macam-macam, jadi kita sesuai request dari customer, teman-teman. Oke, setelah udah kita roll kayak gini dan kita masukin ke paper bag gitu. Nah, ini porsi orang Australia tuh memang segini, teman-teman. Dan ini biasanya dimakan ketika lunch gitu. Sebenarnya bisa dimakan waktu kapan aja sih, karena ini cuma snack gitu. Tapi ini quite heavy food, jadi ini cukup banget untuk lunch. Itu kenyang banget. Terus jangan lupa kita bersihin chopping board kita dengan sanitize juga ya. Oke teman-teman, jadi barusan aku selesai kerja di bakery ya. Nah, sekarang aku waktunya pulang. Ini udah jam 11 malam, capek banget. Jadi itulah kerjaan pertamaku di Australia, teman-teman. Dari tahun 2015 bulan Desember sampai November tahun 2016. Jadi gitu ya, karena memang satu tahun itu 365 hari. Dan targetku itu aku kalau bisa sih, dulu targetku itu 300 hari itu aku harus mengumpulkan sehari minimal 1 juta. Jadi totalnya 300 juta gitu ya. Dan alhamdulillah itu semua tercapai dan aku bisa ngumpulin uang untuk sekolah di sini, teman-teman. Aku ke Australia waktu itu umur 21 tahun, tepat setelah aku lulus kuliah. Dan ya gitu teman-teman, masih muda, terus nggak pernah kerja di Indonesia sebelumnya. Jadi aku bener-bener semangat banget untuk cari uang, dan aku bener-bener yang kayak ingin memanfaatkan semaksimal mungkin gitu semua waktu yang ada gitu ya. Iya, jadi gitu teman-teman, karena memang zamanku itu work and holiday hanya 1 tahun, jadi saya harus memanfaatkan waktu yang ada semaksimal mungkin ya. Nah, di situ saya bisa hemat dan saya bisa menabung untuk mengirimkan gaji pertama ke ibu saya, teman-teman. Dan itu merupakan hari yang paling membahagiakan di hidupku, karena akhirnya setelah aku selesai kuliah, aku bisa dapat gaji dari hasil keringatku sendiri, dan aku bisa berikan sedikit ke keluargaku, terutama ke ibuku, teman-teman.
Jadi gitu, bagi kalian yang memang masih muda, yang memang di bawah 30 tahun, jadi usahakan kalian berusaha semaksimal mungkin untuk belajar bahasa Inggris, mendapatkan IELTS minimal skor 4,5 dan mengikuti work and holiday visa, karena ini kesempatan sekali seumur hidup ya. Kalaupun enggak, kalian tetap bisa datang ke sini walaupun kalian sudah di atas 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, masih ada peluang untuk datang ke sini, yaitu dengan menggunakan student visa ataupun skill visa gitu ya. Oke teman-teman, sekian dulu video kali ini mengenai pekerjaan pertamaku di Australia. Semoga video ini bermanfaat dan bisa memberikan inspirasi ataupun pengalaman ke kalian. Dan bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe, kemudian like. Dan jika kalian ada pertanyaan, silahkan kalian taruh pertanyaan kalian di kolom komentar ya. Thanks for watching. Aku akan pulang dulu dan istirahat. Dan untuk video selanjutnya saya akan tunjukkan kerjaan keduaku dan kerjaan-kerjaan lainnya di Australia. Jadi pantengin terus YouTube channel ini dan sampai jumpa di Australia. See you soon.